Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Serolin, NPM 12120190005. Saya dari Prodi Akuntansi Universitas Yasi semester 3. Di sini, saya akan melakukan pengujian statistik deskriptif pada data statistik deskriptif. Nah, langsung aja. Di sini saya sudah masukkan datanya ke SPSS ya. Di sini ada jenis kelamin yang terdiri dari pria, wanita, usia yang beragam, dan gaji yang beragam juga. Lalu, selanjutnya kita akan mendeskripsikan data jenis kelamin ini dalam bentuk diagram batang ya. Caranya itu kita create, saja isi dialog, lalu kita coba. Kita klik yang simple, lalu define. Masukkan jenis kelamin ke dalam kategori eksis ya, ini kan sudah. Lalu kita klik OK. Nah, ini adalah output dari diagram batang, di mana pria terdiri 8 orang dan wanita terdiri dari 7 orang. Lanjut lagi, kita ke data view. Lalu sekarang kita deskripsikan data jenis kelamin ke dalam bentuk diagram lingkaran. Sama seperti tadi, graph, legal isi dialog, lalu kita pilih yang type. Summary for group of cases ya, lalu define. Ini udah benar, define slash by-nya jenis kelamin, oke. Nah, ini adalah bentuk dari diagram lingkaran, di mana pria itu lebih banyak dari wanita. Pria itu yang warna biru, dan wanita itu yang berwarna hijau. Lanjut lagi, kita ke sini. Selanjutnya kita akan mendeskripsikan data gaji menggunakan bentuk histogram. Pertama-tama kita ke graph, lalu isi dialog, lalu histogram. Masukkan gaji ke variabel, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah output dari gaji, di mana 2 orang gajinya itu ada 160.000 hingga 180.000, dan 3 orang ada 200.000, dan yang paling tertinggi itu ada 8 orang dengan gaji 220.000. Nah, kita balik lagi ke SPSS data view. Selanjutnya kita akan mendeskripsikan data dengan menggunakan bagian deskriptif. Pertama-tama kita klik analyze, lalu kita ke deskriptif statistik, lalu kita klik yang deskriptif. Lalu masukkan semua variabelnya ke sini. Lalu kita klik option. Ini udah checklist semua ya, kecuali yang SM ini. Varian times, maksimum, minimum. Yang ini nggak usah diklik ya, lalu kita continue. Oke. Nah, ini dia deskriptifnya, di mana jenis kelamin, usia, gaji, terdiri dari 15 orang. Misalnya berprestasinya usia itu terdiri dari 15 orang, terus range-nya 17, minimumnya 22, maksimumnya 39, rata-rata 31,27, standar deviation-nya 5,934, variansinya 35,210. Selanjutnya kita akan mendeskripsikan data menggunakan bagian frekuensi. Pertama-tama kita ke analyze, lalu kita klik deskriptif, lalu ke frekuensi. Masukkan semua variabelnya kecuali yang nama. Oke. Nah, ini adalah tabel frekuensinya. Dia ada tabel jenis kelamin, usia, gaji. Nah, di sini sudah valid ya, jenis kelamin, usia, gaji terdiri dari 15 orang. Nah, lanjut ya. Di sini saya akan
menjelaskan soal dua, yaitu tentang data kuesioner. Yang pertama itu saya akan melakukan pengujian kualitas data pada data kuesioner yang sudah saya masukkan dalam SPSS ini. Nah, yang pertama-tama langsung aja kita ke analyze, lalu kita ke scale, lalu di scale kita ke reliability analysis. Kita masukkan semua nih data B01 sampai B06 ke item. Nah, ini statistiknya. Descriptive formnya itu kita klik yang cell if item delighted, lalu continue. Oke deh. Nah, di sini sudah keluar ya outputnya. Langsung untuk pengujian data yang emang jah sekarang ini yang langsung kita uji M. Sama kayak tadi ya. Oke, analyze. Lalu kita ke scale, ke berisi analysis. Kita keluarkan dulu ini. Kita masukkan yang N01 sampai N05 ke item. Statistiknya sama ya, deskriptif formnya scale if item delight. Lalu kita cek langsung. Oke. Nah, ini adalah hasil output dari M. Lalu kita ke kayak tadi lagi untuk data W. Scale reliability analysis, keluarin dulu yang M. Kita masukkan data W01 sampai W07 ke item. Statistiknya sama, deskriptif formnya seperti yang if item delighted, yang continue. Oke. Nah, ini adalah hasil output dari yang Y. Nah, sekarang kita jelasin dulu untuk hasil output yang B itu uji interpretasinya yang B01 sampai B05. Kita ke tes processing summary-nya ini tes validnya itu dari 171 orang per 100%. Kenapa 100%? Berarti tidak ada yang mengisi dan ini semua datanya valid ya. Lalu lanjut untuk reliability statistiknya. Roundage alpha-nya itu di sini ada 0,767 yang berarti pengujiannya ini valid. Kan tadi sudah saya itu ya di video sebelumnya sudah pernah saya jelasin nih. Yaitu pengujian dilakukan dengan melihat nilai roundage alpha jika besar dari 0,6 pada tabel reliability statistik maka valid. Lalu kita lanjut ke item total statistik. Kita lihat yang corrected item total correlation nih. Yang pertama ada 0,617, 0,16, 0,427, dan seterusnya. Nah, sama seperti yang di video sebelumnya. Untuk pengujian uji validitas, melihat nilai corrected item total correlation. Jika lebih besar atau sama dengan 0,3, maka item pernyataan tersebut valid. Nah, berarti ini valid semua ya untuk data B01 sampai B05. Lanjut lagi kita ke data N01 sampai N05. Untuk tes processing summary-nya dari 171 orang per 100%, berarti dia valid ya sama kayak yang B tadi. Nah, untuk reliability statistiknya, roundage alpha-nya 0,818. Yang artinya lebih besar dari 0,6 sama seperti yang saya jelasin. Nah, item total statistiknya kita lihat di corrected item total correlation.
Yang pertama ada 0,592, 0,705, 0,637, dan seterusnya. Berarti kan di sini angkanya tuh di atas 0,3 semua ya. Berarti datanya valid sama kayak yang tadi ada di B01 sampai B05. Jadi untuk BPN01 sampai N05 valid juga ya. Yang terakhir di sini ada data W01 sampai W07. Hasil outputnya untuk fast processing summary-nya ini ada 171 orang juga per 100%. Jadi kamu kayak tadi valid juga. Lanjut ke tabel reliability statistiknya, Cambridge alpha-nya 0,778. Berarti itu lebih besar dari 0,6, berarti itu valid ya. Lanjut lagi, kita ke item total statistiknya. Kita lihat di corrected item total correlation ada 0,451, 0,57, 0,443, dan seterusnya. Berarti itu di data ini tidak ada yang di bawah 0,3 ya. Tuh. Jadi datanya valid karena di atas 0,3 semua. Jadi kesimpulannya semua data adalah valid. Nah, di sini untuk soal ketiga itu saya akan melakukan pengujian kualitas data pada data kuesioner primer. Ini saya sudah memasukkan datanya ke SPSS ya. Di sini ada jawaban semua responden. Dan di sini sudah ada totalnya untuk yang B dan yang Oke. Sekarang yang M itu belum ada. Kita cari dulu. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat total dari responden yang M. Pertama-tama kita ke transform, lalu lanjut variabel. Di sini ini kita ganti M ya. Lalu function groupnya kita klik yang all. Lalu function and special variabelnya kita klik yang sum. Di sini kita hapus dulu ya. Akan kita ganti dengan data yang M. Masukkan yang M, lalu koma, masukkan M2, koma lagi, M03, koma, M04, koma, dan M05. Lalu oke. Nah, ini adalah total dari M. Kita pindahin dulu M ke ini. Sudah. Nah, di sini kan sudah ada data M-nya. Sekarang kita lanjut ke variabel dulu. Ini total M ini labelnya. Kita klik modifikasi. Lalu di measure-nya kita ganti jadi star. Oke, setelah itu kita ke data view lagi untuk menguji normalitasnya dengan cara ke analyze, lalu kita klik yang regression, lalu kita ke linear. Nah, dependennya kita masukkan yang prestasi praktikum. Independennya kita masukkan yang kemandirian belajar dan motivasi belajar. Selanjutnya kita klik yang histogram, lalu klik normal probability plot. Kemudian kita klik lalu continue. Nah, di stepnya ini kita klik residual yang under standby, klik lalu continue dan kita klik OK. Nah, ini untuk hasil outputnya ada histogram, ada normal PP plot, ada histogram dan data normal PP plot. Namun sebelumnya kita akan menguji yang sampai KS. Caranya yaitu kita ke ini dulu, lalu kita ke analyze,
kita klik main parameter. Lalu kita ke resolusi daerah. Lalu kita ke yang simple KS. Itu variabelnya kita masukkan under dice. Lalu klik action. Nah, pertama kita akan bahas yang Instagram dulu ya. Di sini terlihat bahwa semua datanya itu masuk ke dalam garis ini. Dan terlihat kasat mata itu normal. Lalu kita lanjutkan ke tujuannya itu. Di sini juga dinyatakan normal karena jika didistribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Nah, untuk menentukan normal atau tidaknya bisa dilihat dari data pada yang simple KS. Kita bisa lihat di equivalentnya. Ini itu yang hasilnya 0,74. Nah, di sini sudah ditunjukkan. Jika nilai equivalent lebih kecil dari 0,05, maka nilai residual dalam suatu ekspresi sudah terdistribusi normal. Tetapi jika nilai equivalent lebih besar dari 0,05, maka nilai residual dalam ekspresi terdistribusi normal. Nah, di sini kan nilai total equivalentnya itu 0,74, yang artinya lebih besar dari 0,05. Maka nilai residual dalam regresi terdistribusi normal. Kesimpulannya adalah data ini semuanya adalah normal. Lalu untuk soal 4 ini saya akan melakukan pengujian data. Yang pertama itu ada tujuan simple test. Nah, di sini contoh kasusnya seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB angkatan 2019 adalah 55 kg. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEB angkatan 2019. Dalam kasus ini, peneliti memilih melakukan pengambilan data secara random dengan jumlah mahasiswa FEB angkatan 2019 yaitu sebanyak 10 orang mahasiswa. Untuk membuktikan perkiraan tersebut, maka dilakukan pengambilan data sebagai berikut. Di sini ada berat badan 55 kg sampai 70 kg. Nah, lanjut aja kita tes-tesnya. Di prosesnya ini sudah ada datanya ya. Untuk langkah-langkah berikutnya, kita klik analyze, lalu kita ke confirm, lalu one simple test. Lalu kita masukkan berat badan ke tes variabel. Nah, untuk isinya kita oke. Nah, untuk tes value-nya kan sama dengan 55. Karena kita ingin mencari nilai rata-rata berat badan mahasiswa sama dengan 55, karena kita jelasin dulu yang simple statistik, di mana ada 10 orang mempunyai berat badan rata-rata 59, standar deviasinya 7,379, standar errornya 2,33. Nah, di sini rumusan hipotesisnya itu H0, nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kg, dan HA tidak sama dengan nilai 55 kg. Nah, kenapa di rata-rata bisa 59, sedangkan kita mencari nilai rata-rata 55, karena 59 masih sama atau mendekati 55. Jadi jika value-nya diganti, nilai signifikasinya akan beda karena value-nya diganti. Lalu yang simple test, pedoman pengambilan keputusannya adalah jika nilai equivalent kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Dan sebaliknya, jika nilai equivalent lebih dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Nah, di sini itu equivalent ini 0,121 dan dinilai
probabilitas itu 0,05. Jadi berarti kita itu lebih besar daripada 0,05. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa HO diterima dan HA ditolak. Nah, sekarang kita akan mengambil keputusan dengan menggunakan tabel. Di sini ada rumusnya alpha bagi 2 sama dengan degree of freedom. Alpha-nya sama dengan 0,05 dibagi 2 jadi 0,025. Nah, di degree of freedom-nya itu kan 9. Nah, setelah itu kita tabel adalah 2,26216. Jadi kita hitung itu lebih kecil daripada tabel, maka HO diterima. Jadi kesimpulannya bahwa data ini adalah HO sama dengan BB rata-rata atau berat badan rata-rata mahasiswa FEB angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kg. Oke, sekarang kita lanjut ke sampel tipas. Di simpatitas itu yang ada independentitas dan periodicitas. Yang pertama kita akan ambil dari independentitas dulu ya. Di sini contoh kasusnya, seorang dosen melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengevaluasi hasil belajar untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2 terhadap mahasiswa FEB kelas A dengan kelas B angkatan 2019. Pada kelas A, dosen menerapkan metode belajar dengan tidak menggunakan Excel dalam menyusun laporan keuangan. Sedangkan pada kelas B, dosen menerapkan metode belajar dengan menggunakan Excel untuk menyusun laporan keuangan. Keterangannya, data kelompok 1 dan data kelompok 2 berupa data hasil belajar mahasiswa yang bersifat kuantitatif dengan sampel tidak berpasangan atau tidak berkaitan satu sama lain. Kelompok 1 tidak menggunakan Excel dan kelompok 2 menggunakan Excel. Nah, kelompok 1 itu beragam ada 70 sampai 88, sedangkan kelompok 2 ada nilai 90 sampai nilai 93. Nah, lanjut kita ke SSS. Nah, yang pertama kita ke file, lalu kita ke open, lalu kita ke data, lalu kita ke Excel, lalu kita independen kita nah, sudah begini kita ke Selesai. Lalu ke riset intersection. Nah, ini kita lakukan variabelnya itu yang kelompok. Lalu out ini tulisnya itu value 1 tidak menggunakan Excel. Lalu ini menggunakan Excel. Oke. Lalu kita ke ini variabel final. Kita ganti value-nya agar kita pasti bisa terbaca. Value itu 1, labelnya itu tidak menggunakan Excel. Nah, ini udah balik lagi ya.
Lalunya itu yang paling salah itu lebih yang asimptotis. Ganti dulu agar kebaca. Lalunya itu satu untuk nilai. Nah, di sini kan udah diganti lagi tuh kayak tadi ya. Jangan lupa kita ganti type-nya tadi menjadi menarik. Ini udah menarik kan, lalu kita ke mulai ini ganti jadi menarik. Nah, setelah seperti ini kita ke analyze, lalu kita ke komponen, lalu kita ke independen intensitas. Nah, jika variabel kita masukkan nilai, di variabel kita masukkan kelompok 1 dan 2, lalu kita klik ditunjuk. Ditunjuk itu grup 1 itu 1, grup 2 itu 2, continue, lalu oke. Nah, ini adalah output dari grup statistik dan dependent sample to test. Nah, grup statistik di sini perbedaannya cukup jauh ya. Ini ada kelompok 1 dan 2 itu ada 15 orang, rata-ratanya 82,267, di kelompok 2 ada rata-rata 88,641, standar deviation kelompok 1 itu ada 7,65, dan standar deviation kelompok 2 ada 6,66, standar error untuk kelompok 1 ada 1,977, sedangkan di kelompok 2 ada 1,72. Untuk tabel independen simple to test, hipotesisnya kedua kelompok yang HO memiliki rata-rata hasil belajar yang sama antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Kalau yang kedua kelompok memiliki rata-rata hasil yang berbeda antara kelas A dengan kelas B. Jadi kesimpulannya beda jauh ya. Sekarang kita mengambil tes signifikan to pilot. Kita akan mengambil keputusan dengan menggunakan signifikan to pilot. Di sini 0,022. Nah, probabilitasnya itu 0,05. Jadi, cik to pilotnya lebih kecil daripada 0,05. Maka HO ditolak dan HA diterima. Yang menunjukkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar. Nah, sekarang kita hitung. Di sini, T-nya itu min 2,416. Lalu tabelnya itu ada 28 nih, the graph reasonnya. Jadi kita hitung lebih besar daripada tabel. Jadi kesimpulannya HO ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan adanya perbedaan antara kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, sekarang kita ke priority test. Contoh kasusnya itu sebuah perusahaan obat melakukan penelitian dari obat penurun berat badan terhadap beberapa sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel berat badan sebelum diberi obat dan berat badan sesudah diberi obat. Ini ada contoh berat badan sebelum diberi obat dan berat badan sesudah diberi obat. Untuk itu kita ke SPSS-nya. Lalu kita klik file, open, lalu ke data. Kita masukkan ini Excel, ini pilot test. Nah, ini adalah data dari pilot test. Ya. Lanjut aja, kita ke analyze, lalu kita ke komponen, lalu kita klikkan kayak simple test. Kita masukkan berat badan sebelum 1 dan berat badan sesudah itu 2.
Lalu oke. Nah, ini adalah output dari Pirate test. Jadi untuk interpretasinya itu BB sebelum ada 66,813 dan BB sesudah ada 61,938. Pirate sample correlation-nya itu orangnya ada 16, correlation-nya ada 0,899. Hipotesisnya ini HO tidak ada perbedaan rata-rata berat badan dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat. Kalau di HA ada perbedaan rata-rata berat badan ya kalau di HA tuh. Jadi sekarang kita akan mengambil keputusan uji independen menggunakan signifikan Taylor. Rata-ratanya ini 4,875. 48,75 itu 0,00. Jadi kesimpulannya suku pilot lebih kecil daripada 0,05. Jadi HO ditolak dan HA diterima. Sekarang kita akan mengambil keputusan menggunakan tabel. Yang itu 6,630, BQ hasilnya 15. Hasilnya adalah 2,1. Jadi dapat disimpulkan T hitung lebih besar daripada tabel. Jadi HO ditolak dan HA diterima. Hipotesisnya itu ada perbedaan rata-rata berat badan dari mahasiswa LBRT yang 2019, yang artinya ada pengaruh dari sebelum dan sesudah diberi obat. Jadi kesimpulannya tiga-tiganya sama ya kalau kita gunakan hipotesisnya signifikan Taylor sama tabel. Dan yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang ANOVA. Di sini sudah ada datanya ya. Jadi langsung aja kita ke transform, lalu kita ke recop into SAM, lalu kita masukkan kelompok pasien ke dalam variabel out new values, lalu di value-nya kita tulis 1. Di sini new value-nya kita tulis 1, value-nya kita tulis obat X. Lalu add, value ini 2, obat Y. Lalu value-nya 3, obat Z. Lalu kita ke continue. Oke. Nah, ini sudah keubah kan, lalu kita ke variabel view-nya. Type-nya kita ganti jadi string. Lalu kita ke values. Ini value-nya kita ganti jadi 1, labelnya itu obat X. 2, obat Y. 3, obat Z. Add, lalu oke. Nah, setelah itu kita ke sini lagi, lalu kita ke analyze, lalu kita ke compare means, lalu kita klik yang one way ANOVA. Nah, dependent list-nya kita masukkan, tunggu. Maaf, yang tadi salah ya, jadi itu yang diganti type-nya itu yang kelompok pasien, type-nya jadi string, dan value-nya ini yang ada di kelompok pasien. Jadi kita ke data view, lanjut lagi ke analyze, lalu compare mean, lalu kita klik yang one way ANOVA. Nah, ini dependent list-nya kita masukin tekanan darah.
faktornya itu, maaf yang tadi salah, lanjut lagi kita ke analyze, lalu ke compare mean, one way ANOVA, lalu di tekanan darahnya itu kita masukkan ke dependent list, lalu kelompok pasien kita masukin ke vektor, lalu kita klik option. Nah, di option ini statistiknya kita ubah menjadi deskriptif dan homogeneity. Lalu kita klik continue. Masukkan lagi seperti tadi. Oke. Nah, di sini kita langsung mengambil kasusnya aja ya. Jadi, mahasiswa FK Yarsing melakukan pengujian efek dari ketiga obat yang berbeda. Nah, di sini ada yang deskriptif. Di sini kan ada obat X, Y, dan Z. Pada tabel test of homogeneity of variance, itu ditunjukkan untuk melakukan uji kesamaan homogen. Hal ini menjadi salah satu syarat untuk melakukan uji ANOVA satu arah apabila data mempunyai varian sama. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikan dengan nilai signifikan yang digunakan SPSS secara default menggunakan signifikan 0,05. Pedoman pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikannya. Lalu hasil output SPSS-nya adalah sebagai berikut. Pengujian dilakukan terhadap varians apabila nilai signifikan lebih besar daripada probabilitasnya, yaitu 0,05. Dan data tersebut mempunyai varian sama sebaliknya apabila nilai signifikannya lebih kecil daripada probabilitasnya, data tersebut mempunyai varians yang berbeda. Lalu, hipotesis dan kriterianya. Hipotesisnya itu H0 sama dengan rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, Y, dan Z adalah sama. H-nya adalah rata-rata tekanan darah peminum obat X, Y, dan Z adalah tidak sama. Lalu ANOVA-nya sebagai berikut. Syarat agar diterimanya adalah tidak salah. Lalu kriterianya, apabila signifikannya lebih besar daripada 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Apabila signifikannya lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Lalu pedoman dalam pengambilan keputusannya adalah, jika nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Sebaliknya, jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Nah, rumusnya F tabel sama dengan degree of freedom pembilang N1 bagi degree of freedom penyebut N2. Nah, bisa kita ketahui F itu lebih besar daripada tabel hipotesisnya yang diambil. Maka yang diambil adalah HA. Lalu di between gradient-nya itu degree of freedom yang ANOVA itu ada 2. Sedangkan within group-nya itu ada 18. Jadi kalau dijumlahkan 2 tambah 18 sama dengan 20. Lalu kita ke multi-comparisons. Tadi kan kita mengubah benforani dan 2K. Obat Y dan Z itu mean difference berbeda ya. Dan significant of freedom-nya itu juga berbeda semua. Tetapi di sini ada yang sama nih, seperti kalau yang tidak sama berarti tidak signifikan. Tetapi kalau yang sama seperti obat Z, ditukainya itu obat X sama dibagi obat X sama dengan signifikannya 0,03. Berarti itu signifikan ya. Dan kalau benferoninnya juga sama, pokoknya kalau ada nilai yang tidak sama berarti itu tidak signifikan. Nih, tetapi kalau nilainya sama berarti signifikan. Nah, jadi hasil dari benferoni maupun tukainya menunjukkan perbedaan tekanan darah pasien A dan B adalah 0,00 dan secara statistik tidak signifikan. Lalu perbedaan darah antara pasien A dan C adalah 27,143. Nah, dan secara statistik signifikan. Lalu perbedaan darah antara pasien B dan C adalah 27,143 dan secara statistik signifikan. Jadi kesimpulannya adalah signifikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.